Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ibu bapak jamaah salat subuh Masjid Qanaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih istiqomah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan adalah bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan selalu menambahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita lanjutkan pada kajian Al-Quran, melanjutkan 2 pekan yang lalu, surah Al-Baqarah ayatnya 43. Surah Al-Baqarah ayat 43. Yang punya aplikasi silakan dibuka. Qurannya juga banyak itu, biar sama-sama kita menghadap mushaf Al-Quran. Jadi ada panduannya. Insya Allah tampilnya sudah mempersiapkan untuk satu materi ini nanti akan dibukukan. Semoga sehingga semua jamaah selalu memegang materi. Kajian ini tafsir dengan panduan tafsir Jalalain. Baik, mari kita awali dengan kitab Fatihatul Quran. Wasilah dengan surat Al-Fatihah. Semoga Al-Quran yang kita kaji, yang kita tadarusi di dunia menjadi hidayah di depan kita bersama keluarga kita, dan memohon kepada Allah semoga Al-Quran yang kita kaji, yang kita telah, yang kita tadarusi kelak di hari kiamat memberikan syafaat kepada kita sebagai pengkaji pembacanya. Amin ya rabbal alamin. Ridho ilah ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li syafaat bali sejalutin suti jalutin mahali syai'ul lana lakum walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rahimin. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa
annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Shadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabih karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita kaji dengan panduan tafsir Jalalain, kami mohon Ustaz Agung membaca terjemahan berbagi pahala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Terima kasih Ustaz Agung. Suaranya inang sekali itu kalau boleh itu luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang barusan kita baca, kita juga sudah dengarkan terjemahannya. Yang ayat ini adalah melanjutkan kisahnya yang dihalau pertama di dalam Al-Quran sejak ayat 40 surat Al-Baqarah. Itu adalah dengan sebutan wahai Bani Israel ya. Dua pekan yang lalu sudah saya sampaikan yang disebut pertama di Quran yang dihalau Bani Israel, tidak kaumnya Samud, kaumnya Lut, kemudian kaum Sodom, kaum Madian, Nabi Shu'aib, lalu kemudian juga ada yang Madian itu, kemudian ada yang lain, itu tidak, tapi yang disebut yang dihalau Bani Israel. Kenapa Bani Israel? Karena Bani Israel itu adalah sisa-sisa dari Nabi, dari kaumnya Nabi-Nabi, Nabi Musa maupun Nabi Isa. Kalau nabi-nabi dulu itu begitu melakukan kesalahan langsung dihempaskan, diberikan siksaan sampai hilang. Jadi itu makanya tidak muncul lagi. Nah, baru kemudian Nabi Musa, Nabi Isa itu adalah kaumnya yang terkenal Bani Israel. Bani Israel dengan Israel beda. Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang di dalamnya ada orang Yahudi maupun Nasrani. Tapi kalau Israel itu nama negara, nah, itu bedanya begitu. Ya, sehingga maka ini sampai hari kiamat itu akan selalu mentingil dan bertongol. Bani Israel itu akan selalu muncul, ya, karena memang sudah disebut di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
maka bagaimana perilaku Bani Israel itu yang mereka itu adalah umatnya Nabi Musa maupun Nabi Isa yang bertemu langsung kepada Rasulullah, dan sampai sekarang umatnya Rasulullah juga bertemu dengan Bani Israel. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, dan itu selalu bertemu. Maka termasuk dakwahnya kemudian ketika dakwahnya Nabi Musa maupun Nabi Isa alaihissalam, mereka itu adalah juga untuk mendirikan sholat, lalu menunaikan zakat. Dan ayat ini yang pasal 43 ini adalah perintah untuk menjalankan sholat sebagaimana yang kita lakukan. Bukan hanya sholat, tapi juga dibarengi dengan zakat. Banyak orang yang tekun sholatnya tapi enggan mengeluarkan zakatnya. Itu berarti belum menyempurnakan Islamnya. Karena zakat itu ada perhitungan sendiri, menggunakan nisab atau menggunakan haul. Nisabnya itu sesuai dengan ketentuan, atau haulnya selama 1 tahun baru diperhitungkan. Bahkan sekarang begitu detailnya, dengan mudahnya bagaimana kita menghitung zakat kita. Contoh, kalau saya umpamanya ASN, lalu kemudian saya punya gaji selama 1 tahun, sisa yang saya makan untuk bayar listrik, untuk macam-macam itu punya tabungan 135 juta, maka wajib mengeluarkan 2,5%-nya, yaitu 3.350.000. Itu 2,5%-nya kalau punya itu. Bagaimana kalau saya tabungan saya itu 130 sekian juta, tapi sejak dulu itu terus malah berkurang, tidak wajib zakat. Kalau emas 77,5 gram atau hampir 80 gram, itu adalah sekarang nominalnya bisa disesuaikan. Zakat itu adalah bagian kewajiban Islam. Nah, perintah ayat ini memerintahkan adalah untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan perintah untuk sholat bersama orang mampu. Dalam satu riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bahwa ayat ini adalah ketika Rasulullah itu ada sholat bersama Rasulullah dan juga bersama sahabat, bersama orang-orang yang sholat. Maka kalau kita kemudian di majelis yang seperti ini semestinya sudah itibak, sudah mengikuti jejak Rasulullah SAW, karena dulu bagaimana Rasulullah diikuti oleh para tabiin, para tabiin, lalu kemudian kita yang sebagai bukan tapi taklidin yang berloya itu, maka kita juga mengikuti jejak Rasulullah SAW. Sampai kajian kayak gini saja 5 ayat, 4 ayat, 5 ayat ini menyesuaikan dulu ketika Rasulullah menerima wahyu ayat surat Al-Alaq pertama kali 5 ayat. Lalu Tahzib juga kemudian turunnya itu, ini menyesuaikan karena pagi ini ayat turun di hadapan kita semua untuk memberikan hidayah kepada kita semua. Yang ayat berikutnya itu adalah, ini ada asbabun nuzulnya. Yang asbabun nuzulnya itu adalah ketika kemudian ada orang-orang mereka Bani Israel itu yang semestinya mereka juga tahu kalau Rasulullah itu adalah kita agama yang benar. Tapi mereka itu malah para tokoh-tokohnya sering menyarankan, sering mengatakan lakukan, ikuti Rasulullah. Tapi mereka sendiri para tokoh-tokohnya nggak mau mengikuti. Maka kemudian ayat isi turun sebagai bentuk jangan seperti itu. Itu kalau orang Jawa ngarani itu jarkoni iso ngajar tapi iso ngakuni. Bahkan di surat As-Saff itu sangat berat. Kaburo maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar kalau orang yang kepingin ngajari, menyampaikan risalah, menyampaikan ayat, mengajak kebaikan tapi malah tidak melakukan. Nah, ayat ini banyak mereka itu para ulama-ulama, para tokoh-tokohnya orang Bani Israel itu banyak yang mereka itu mengajak
untuk melakukan kebaikan, tapi mereka sendiri itu tidak melakukan. Padahal mereka para tokohnya itu sering baca kitab Tauratnya ada, kitab Taurat pada waktu itu. Apakah kemudian kamu sampai dikatakan Pak, kamu tidak mengaku tidak berpikir? Pada ayat 45-nya kemudian ada ini advice, ini saran bagaimana semua orang, dalam tanda petik itu, semua orang itu punya permasalahan masing-masing, punya permasalahan, bahkan sampai beratnya itu menjadi ada sampai masalah, ada persoalan, bahkan sampai ada musibah. Itu yang diberikan kepada orang yang khusus. Maka ayat ini berkatakan itu minta tolonglah, ya minta tolonglah, yaitu dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar? Karena sabar itu adalah satu memang mudah diucapkan, tapi memang berat sekali untuk pelaksanaan. Dan kenapa? Karena sabar itu bukan hanya kemudian kita nompo ing pandung itu saja, bukan, tapi memang di situ ada usaha ikhtiar yang dilakukan, namun hasilnya itu kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan menahan diri untuk tidak melakukan maksiat, itu juga bagian dari sabar. Maka Allah memerintahkan untuk bersabar dan sholat, karena dengan menahan nafsu dari apa yang tidak bagus itu adalah merupakan kesabaran. Dan kenapa juga sholat yang diperintahkan? Ya, karena dengan sholat itu langsung komunikasi dengan Allah. Maka ada pernah dengar, Bapak saya yakin juga pada yang tahu, Bang paham, yaitu ada namanya sholat hajat. Hajat itu kan kebutuhan, orang butuh hajat. Maka ada sholat hajat. Maka kalau malam itu, kalau tengah malam itu seperti keadaan malam, kalau tidak itu diawali dengan surat Iftitah, lalu dengan surat Taubat, lalu kemudian surat Tahajud, lalu kemudian sholat hajat, baru ditutup dengan surat witir. Kalau habis isya belum witir, tapi kalau sudah isya witir sudah witir, tidak usah ditutup dengan witir. Bahkan di dalam Nihayatul Nufuti Nihayatul Zain dari karangan anak Imam Nawawi Al-Bantani, itu surat hajat itu sampai ada bacaan khusus, ya, bacaan khusus. Walaupun itu setelah Fatihah, lalu kemudian surat ayat kursi. Kalau paling banyak sekali, paling banyak 10 kali rakaat pertama. Yang rakaat kedua itu adalah setelah surat Fatihah, lalu kemudian surat Ikhlas. Cuman itu, tapi kalau banyak itu 10 kali, kalau paling banyak itu sekali. Itu adalah sampai kemudian ada ulama yang memberikan contoh kayak gitu. Dan itu adalah pilihan. Itu pilihan. Maka kalau kita mengikuti Al-Quran, sabar dengan sholat, dan sholat adalah sebagai cara bagaimana kita memohon, mengatasi ketika ada persoalan. Nanti kita akan lebih detail lagi dalam kajian. Dan tahu kalau sholat itu adalah perbuatan yang sangat berat, amalan yang sangat berat. Saya dekat Pasar Bowo, pagi dini hari jam 2 orang angkat junjung, gendong dan lain sebagainya, itu dengan entengnya. Tapi sampingnya itu ada masjid kurang lebih 5 meter dari itu pada nggak sholat. Padahal sholat kalau dihitung sebulan 2 rakaat, tapi nggak masalah. Tapi ngangkat junjung kira-kira sampai 50 meter ngangkut itu kuat. Ternyata memang lebih berat sholatnya daripada angkat junjungnya. Itu fakta. Bahwa ini yang dirahmati Allah, maka hanya orang yang khusyuk itulah orang-orang yang itu akan merasa ringan. Kenapa? Karena yang khusyuk merasa dirinya bertemu dengan Allah, menghadap dengan Allah. Maka dalam satu riwayat hadis dikatakan, jika engkau melaksanakan sholat seakan-akan engkau besok mati, tapi lakukanlah amal urusan dunia seakan-akan besok akan hidup selama-lamanya. Dan di akhir ayat itu dihimbau lagi Bani Israel lagi. Ini ada kaitannya dengan ketika diwelehi dulu
dulu banyak bapak-bapak kamu itu Bani Israel itu ada banyak nikmat yang Allah berikan, yang aku berikan kepada. Maka ingatlah nanti pada apa nikmatnya saja, nikmatnya itu nanti pada ayat yang berikutnya akan kita kaji. Baik, kita kaji dengan panduan tafsir lain kita dari ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-mufassir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharain amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-ayat ini bagusnya bahasa Arab ini. Saya senangnya bahasa Arab itu ya kayak gini. Kalau wa'imu, padahal kalau satu orang wa'akim diri kanan, wa'imah dua orang, wa'akimu banyak orang. Itu betul-betul sesuai dengan maknanya yang diperintah. Itu semua. Wa'akimu dan diri kanan. As-sholam dan dirikanlah kamu semua Bani Israel as-sholata yaitu dirikan sholat, wa'atu dan tunaikanlah az-zakata zakat. Jadi wa'nya ini atau wa'nya ini adalah maksudnya adalah nyambung, tidak hanya sholat saja tapi zakat. Zakat dengan infak sedekah itu beda. Kalau zakat itu memang mensucikan harta, tapi kalau infak, kalau sedekah itu adalah menjadi amaliyah, tapi bukan mensucikan harta. Nanti bedanya di situ. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, wa atu dan tunaikanlah zakata berupa zakat. Warka'u. Ini ada hamzah wasal, maka tidak kebaca hamzahnya. Kalau tidak ada wawunya, irka'u, warka'u dan rukuklah kamu semua Bani Israel ma'arrokiina bersama orang-orang yang rukuk, yaitu shollu sholatlah kamu semua ma'al musholina bersama orang yang sholat, yaitu Nabi Muhammad wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di dalam tafsir disebutkan turunnya ayat ini adalah karena pada para tokohnya orang Yahudi dan Nasrani itu, mereka itu banyak yang mengatakan kepada kerabat sahabatnya, lalu mereka kemudian untuk mengikuti, tetaplah kamu itu mengikuti Rasulullah. Tapi mereka tidak lakukan. Baru kemudian turun ayat 44 ini. Atakmuruna, ya. Tadi perintah sholat, tunaikan zakat. Jadi kalau perintah sholat, tunaikan zakat itu bukan berarti ajaran Islam jadi peradaban Islam itu bukan dari 671 ketika Rasulullah lahir dan sebelum berdakwah, bukan. Sejak Allah Nabi Adam pun itu sudah ada perintah menjalankan sholat maupun menunaikan zakat. Buktinya apa? Buktinya Nabi Adam mengajak kepada anaknya Qabil dan Habil untuk berkorban, bersedekah. Nah itu bukti. Lalu dilanjutkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berkorban dan itu juga melakukan hal yang sama. Maka ayat 44 ini yang tadi asbab nuzulnya mereka pada melakukan, pada para tokohnya itu mengajarkan kepada pengikutnya untuk tetap mengikuti Rasulullah, tapi mereka tidak mau melakukan sendiri. Maka ayat ini turun. Atakmuruna, apakah kamu semua? Atakmuruna, apakah kamu semua itu memerintahkan an-nasa kepada manusia? Hei para tokoh, para ulamanya, orang Yahudi, orang Nasrani, para rohib, apakah kamu semua itu menyuruh manusia bil-biri untuk berbuat baik, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Watan sauna, sedangkan kamu semua adalah lupa
Watan sauna, sedangkan kamu semua lupa anfusakum, kepada diri kamu. Maksudnya lupa diri kepada diri mereka sendiri, para tokohnya itu, karena tatrokunaha fala tamurunaha. Maksudnya mereka lupa pada dirinya, tidak mau melakukan atau meninggalkan hal-hal yang harusnya dilakukan, yaitu iman kepada Nabi Muhammad. Itu yang dilakukan. Wa antum tatluna, padahal kamu semua tatluna itu membaca Alkitab, yaitu kitab Taurat. Para tokohnya Bani Israel, kenapa tuh kamu itu malah banyak merintah manusia, teman sahabat keluargamu, tapi kamu kok nggak mau? Jelas ini. Padahal kamu adalah membaca kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil itu amat sangat jelas. Termasuk di dalam surat As-Saff itu kan dikatakan bahwa wa qala Musa liqaumihi ya qaumi inni rasulullah ilaikum, sampai nanti di yang ayat berikutnya itu sampai katakan mim ba'di ismuhu Ahmad, nanti ada nabi yang diutus setelahku namanya Ahmad. Padahal di dalam kitab Taurat itu sudah dijelaskan, di kitab Injil juga dijelaskan kayak itu. Maka afala taqilun, maka di sini di dalam tafsir disebutkan di dalam kitab Taurat itu isinya juga ancaman janji. Maka kenapa kok kamu nolak, kok berbeda antara ucapanmu dengan perilakumu? Maka ada patah Arab itu mengatakan lisanul hal afsal minal qaul. Jadi ucapanmu itu, perilakumu itu lebih fasih daripada ucapanmu. Wong ngakoni apik tapi dia perilakunya buruk, itu lebih benar perilakunya, bukan ucapannya. Maka afala taqilun, apakah kamu semua itu tidak menggunakan akal atau tidak menggunakan pikiranmu? Apakah kamu tidak memikirkan tentang itu? Maka pada ayat 45-nya ini beda, tapi ini adalah advis ketika, karena Allah di dalamnya ketika memberikan semua bayi yang lahir, contohnya ini, semua bayi yang lahir itu nangis. Bahkan orang benar-benar nangis itu sampai tempat dipaling itu beberapa nangis itu. Karena nangisnya bayi itu memiliki makna, jadi menghadapi satu kehidupan yang sangat amat berat yang akan ditanggung. Maka sampai nangis itu. Bedanya kalau itu begitu bayi lahir itu banyak orang yang senang, sehingga alhamdulillah. Tapi begitu akhirnya kemudian berakhir dengan meninggal di dunia, akhirnya pada nangis itu. Awalnya bersenang lalu akhirnya nangis. Itu berat. Maka karena beratnya untuk menghadapi kehidupan itu, Allah memberikan advis. Advis itu apa? Advis itu apa? Kalau kadang-kadang sakit mati orang hati-hati nih, advis itu saran. Ya, saran, advis. Ya. Saran. Memberikan saran. Apa sarannya Allah? Wasta'inu aqlibu, dan carilah pertolongan. Tadinya dari ta'inu itu pertolongan. Tapi kalau ditambah dengan alif, dengan hamzah, dengan sin, itu maknanya jadi dan memohon, ya, memohon. Contohnya, ghafara itu ampunan, ghafara itu mengampuni. Tapi kalau istaghfara memohon ampun. Nah itu menariknya Quran itu kayak ini. Maka wasta'inu, tadinya ta'inu dari ista'inu, jadi memohonlah pertolongan.
kamu semua Bani Israel itu ibu maksudnya carilah al-maunah pertolongan ala qulubikum segala persoalanmu ya, segala persoalanmu. Jadi mintalah pertolongan ya bisa beri dengan sabar ya, dengan sabar. Maka kalau yang saya itu merasakan betul ketika saya buat kalau saya stroke itu, begitu saya stroke itu di tengah tetangga saudara kerabat itu ya bilangnya Mas yang sabarnya, waduh orang sabar piye nganggo sarung lepoke berkali-kali lano belum ngancing baju sampai saya di tangan kanan durung iso. Tapi kok seneng biar sabar wis sudah bersahabat gitu. Nek awal-awal koyo hati rasa nompo ben saya sulit. Jadi orang ketika mendapatkan musibah itu seakan-akan merasa nompo. Maka ketika orang stroke kayak saya, begitu hari pertama atau 2 minggu pertama jangan ditengok, nangis. Belum bisa itu. Mungkin kira-kira sebulan setengah itu wis bersahabat, kita wis bisa ngomong sebermu itu lagi ditengok. Ini wetan griya kula persis niku nggih seterus punya 1 bulan niku. Masyaallah. Nah, itu seterus. Itu sakit. Maka nanti tapi kalau seneng nopo? Jadi wonten kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi kesulitan itu mendatangkan kemudian. Maka di dalam Quran itu inna ma'al usri yusra. Jadi itu saya merasakan betul. Begitu kemudian arep nganggo kancing kangelan, istri saya mendekati lalu dikancingkan. Ketika membuka baju kesulitan, istri saya membuka baju baju. Lalu kemudian ketika saya sowan ke sini belum naik motor, istri saya nganter ke sini. Masya Allah, itu kan kemudahan. Jadi kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Tapi jarang. Ya Allah, mungkin paling kesulitan itu rawon. Jalur kesulitan. Orang satu jalur itu sering teko, orang satu jalur. Makanya itu bagus. Wasta'inu, minta pertolongan dengan apa? Kesabaran. Masuk. Karena hebatnya orang Islam itu apa? Kalau menerima nikmat bersyukur, kalau kemudian menerima musibah masalah itu bersabar. Jadi wasta'inu bisabri dengan sabar. Yaitu kalau dalam tafsirnya disebutkan sabar maksudnya al-habsu linnafsi ala ma takrahu. Jadi menahan sesuatu yang tidak baik itu adalah merupakan sabar. Ya, termasuk sekarang itu kan banyak ciu ini kalau sing diminum iso gede. Nek minum separuh botol, gede separuh. Nek minum full, gede tadi kok. Itu haram. Tapi kalau dia sabar nahan tentang itu, saya ini mau pengen banget, so tunggu dan akhirat bisa disediakan terus karena halal. Jadi nek pengen minum itu, so tunggu bisa di akhirat. Itu sabar, sabar. Hal-hal yang dilarang dan minta tolongan dengan sabar dan sholat. Maka ada sholat hajat salah satunya. Bagaimana kemudian kita langsung komunikasi dengan Allah, memohon kepada Allah. Habis itulah berdoa, masya Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan. Innaha lakabiratun wa innaha, dan sesungguhnya sholat lakabiratun, sungguh itu berat. Lakabiratun, lanya itu lam takkid. Ini yang dijawab Allah. Sungguh sholat itu berat. Tapi sudah ada mekanisme tata cara. Contoh, berat loh. Umpama saya sholat, ada makmum di belakang saya, ternyata di halaman saya itu ono ireng-ireng dan itu karena ayam saya banyak itu, akhirnya kemudian begitu kemudian habis sholat
lalu kemudian salam. Belakang makmum saya bilang, Pak Ustaz, itu ada tenggelamnya. Oh iya. Apakah kemudian diumumkan, Bapak Ibu kita sholat lagi ya, karena sholat saya batal laku aku balik apa? Tidak, caranya tidak begitu. Caranya yang tahu kalau ini ada tenggelamnya, sampai saya buktikan. Ustaz dulu itu saya itu maksud. Oh iya bener. Nah, kalau kayak gitu, maka saya yang masih ada waktu sholat, namanya ada sholat, ya. Tapi yang tidak tahu tetap sah. Jadi cuma memberitahu, Pak, aku mau antum ibu watarani. Oh, ya. Saya yang ulangi. Tapi jamaah yang tidak tahu, tidak, bukan makmum yang tahu kalau ngambil mik. Bapak Ibu, ini karena imamnya tongkatnya lincungi, maka monggo saya itu bareng rumah samu eneng mau sholat itu walaupun 2 rakaat. Barangkali tak perlu dengan anak mendingan tahu. Itu tata cara dan tahu Bapak Ibu ketika sholat sudah 5 tadi, aku mau wis ruku apa dulu kurang 5 setelu apa 4 ya. Lu ngono napa terus kemudian barengi mboten wonten namanya sujud sahwi. Itu adalah pembebasan dari kesalahan apapun yang kita laksanakan dalam sholat. Semestinya Masya Allah luar biasa. Coba kemudian begitu kemudian sudah 3 atau 4 ya. Padahal sholat isya 4 rakaat mana begitu malah datang balik di awal mana orang bergemung sholat tapi kan bergemung malah main keluyuan. Maling keluyuan itu karena di kampung itu dulu itu kan nggak ada jubin, ada nalagur, rumah kuno sengaja pondasinya tapi pakai kayu. Nah kalau maling itu adalah dodos tanah. Lalu kemudian, nah orang-orang kampung itu nggak ada kamar mandi itu nggak ada. Kalau tengah malam pipis atau apa itu langsung di pojokan, kerucuk. Nah orang maling kemudian dodos itu keroncongan. Mampu yang maling itu. Bapak ini yang dirahmati Allah. Jadi sholat itu illa alal khusyi, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Merasa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang tidak mudah, tapi harus dilatih dan berusaha. Maka sampai dalam hadis Rasulullah itu ketika imal di dunia ka'annaka ta'i sahabatan wa amali akhiratika ka'annaka tamutu bodan. Beramallah untuk urusan duniamu seakan-akan besok masih ada hari dan masih selamanya. Tapi beramal untuk akhiratmu seakan-akan besok kamu meninggal. Maka dengan seperti itu merasa kalau kemudian kita itu adalah sebagai contoh supaya kita khusyuk. Maka diselanjutkan, orang yang khusyuk itu seperti apa? Ini ayat 46-nya. Alladzina ya'dununa. Alladzina itu orang banyak ya'dununa yang menyangka. Jadi orang yang menyangka, meyakini annahum sesungguhnya mereka semua orang banyak itu mulaku itu bertemu Rabbihim bertemulah pada Tuhannya. Oh ini berat ini. Mungkin tidak bisa dari awal sampai akhir. Maka ulama ahli fikih itu kemudian membuat standarisasi paling tidak adalah ketika takbiratul ikram. Ya, takbiratul ikram ketika Allah Akbar tidak boleh mengingat apapun kecuali merasa menghadap kepada Allah. Walaupun pada itu kita kunciku itu nyusul bantal itu. Begitu salam bener, Masya Allah. Jadi sholat mau dikunci boleh kunci ketemu. Itu karena ulama tidak apa-apa. Itu yang penting ketika makanya ada fasolatu si'ratul mu'minin.
sholat itu adalah mi'rajnya, naiknya seorang yang beriman. Kenapa? Karena sholat itu hasil dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita sholat itu baru mi'raj semestinya, ya baru mi'raj, dan tidak boleh mengingat apa kita lihat takbiratul ihram itu. Bukan berarti lalu bar itu boleh mengingat-ingat lain-lain. Ya semestinya ya tidak bisa dihindari, hanya saja itu dibolehkan kalau, tapi bukan menyengaja. Bahkan ketika batal loh, kalau begitu habis takbir punya jemuran udah artinya jemuran piye itu batal apa enggak? Itu batal, itu batal. Makanya coba hati-hati dengan niat itu. Alladzina yadunnuna, mereka menyangka atau kemudian meyakini anahum bertemu dengan bahwa antum ilaihi rajiun, dan kamu semua ilaihi kepada Allah rajiun, akan kembali kepadanya. Pada ayat yang terakhir, ya Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru. Kalau dibaca terus, ya Bani Israel, guru, itulah bedanya hamzah kotor dengan hamzah wasol. Hamzah itu alif yang hidup. Di Quran ini kalau ada alif hidup namanya hamzah. Alif pasti mati. Alif pasti mati. Enggak ada alif yang hidup namanya hamzah. Kok gonta-ganti? Bukan gonta-ganti. Memang spesifikasi huruf Arab itu. Contoh, ada namanya tak marbuto, tak bulat dhuwure ana titik loro. Wonten boten? Wonten. Contoh al-qari'ah. Al-qari'ah itu terakhir itu tak bulat ana titik dhuwur loro. Nek medhek dia adalah huruf H, tapi nek diteruske huruf ta. Contohnya al-qari'atu mal-qari'ah, tapi nek berhenti al-qari'ah. Itulah spesifikasi yang namanya huruf Arab itu. Betul-betul luar biasa. Udhkuru, udhkuru, ingatlah kalian semua nikmat ingsun Allah, nikmatku Allah, alati an'amtu, yang aku telah berikan alaikum kepadamu. Yang nikmat itu telah aku berikan alaikum kepadamu, Bani Israel. Wa anni, dan sesungguhnya aku Allah, fadltu, kami utamakan kepadamu itu maksudnya juga kepada bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, alal alamina. Fadltukum itu diutamakan, kami utamakan kepada kamu Bani Israel, bapak-bapak kamu, alal alamina, di atas seluruh alamin. Caniki cobi yang namanya Rusia, Cina, Amerika, itu adalah bagian dari Bani Israel, keturunan Yakub. Dan itu di dunia ini, itu di atas alam. Itu bukti nyata. Maka kalau Islam itu semestinya, kalau di Indonesia ada mayoritas, tapi semestinya kalau di dunia itu nomor 2, bukan nomor 1. Itu sebagai bukti kalau kemudian Bani Israel itu tinggi. Itu tinggi. Bukan sekali lagi, bukan Israel yang negara Israel yang itu Zionist, Israel yang nyerang Palestina. Itu berarti di dalamnya juga ada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Saya kira demikian. Bapak Ibu masih ada waktu untuk waktu suruh. Kalau ditanyakan kami persilahkan, monggo Pak. Oh, monggo, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambah wawasan tadi ada menjelaskan bahwa umat sebelum Nabi Muhammad itu juga disuruh untuk melakukan sholat. Karena pada waktu itu belum ada Quran, sehingga untuk
itu sholatnya beda. Mungkin ada penjelasan Ustaz Oh iya. bagaimana bentuk sholat umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua mengacu pada Israel itu ada banyak istilah kaum Yahudi, kaum Zionis, kaum Bani. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi saya sampaikan bahwa tentang kaifiah tata cara sholat. Apakah nabi-nabi dulu dengan sekarang itu sama? Beda, syariatnya beda, tata caranya beda. Kalau Nabi Bezakna, kalau Rasulullah itu sudah terkenal bagaimana beliau itu menyempurnakan dari nabi-nabi sebelumnya. Kaifiah tata cara bukan hanya sholat. Bagaimana ketika Nabi Adam nikahkan putranya yang namanya Habil sama Habil. Maksudnya nikahkan ada saudaranya Habil sama Habil yang kakak beradik yang dinikahkan antara Ikrimah dengan karena lahir selalu berdua-dua. Itu tata cara nikahnya itu beda. Lalu kemudian tidak seperti Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, tapi nikahnya sama, artinya pernikahannya sama. Itu juga bagian ibadah. Sedangkan yang ditanyakan sholatnya adalah bagaimana kemudian mengesahkan Allah dengan tata cara tidak sebagaimana kemudian ada rukuk sujudnya. Tidak dijelaskan secara rukuk sujudnya yang, tapi kalau rukuknya ada, tidak seperti ini. Karena memang spesifikasi sholat itu Rasulullah itu menyempurnakan dari nabi-nabi sebelumnya. Di dalam apa itu Kristen Ortodok, ya, saya punya teman yang di Semarang sampai sekarang itu melakukan sholat orang Kristen, tapi dia melakukan sholat. Sholatnya dia itu ada rukunya, tapi tidak ada sendekapnya. Lalu kemudian ya kayak orang sholat, tapi tidak, bacaannya sudah beda semua itu. Nah, tentang ajaran Islam yang menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, itu semua terangkum di dalam Al-Quran. Buktinya, kisahnya nabi-nabi dulu itu juga ada di sini. Dari mana kalau tidak dari suhuf Ibrahim? Dari mana kalau tidak dari kitab Taurat, dari kitab Injil, dari Zabur? Tidak mungkin kemudian itu. Makanya kalau orang Islam mengimani Al-Quran, mengimani semuanya. Bedanya dengan yang lain, mengimani Injil baru itu tidak mengimani Al-Quran, itu bedanya. Tentang kemudian kaitannya dengan Israel yang terkenal Zionis dan lain sebagainya, itu adalah, kalau Israel itu adalah negara dan orang-orang itu adalah di dalamnya memang ada orang Yahudi maupun orang Nasrani yang mereka berperilaku untuk menguasai yang bukan miliknya, sehingga mereka kemudian disebut orang Zionis atau penjajah, sehingga kemudian mereka ini adalah sebenarnya melanggar hak dari PBB atau hak dari kenegaraan itu. Kalau Israel itu semestinya kan tidak belum punya negara. Tapi kalau Palestina itu sudah jelas. Tapi walaupun demikian, karena angkara murkanya orang Zionis Israel, sehingga kemudian bisa melakukan seperti itu. Itu faktanya yang demikian. Saya hanya bisa menjawab seperti itu. Mohon kalau ada yang menambahkan, kami persilakan. Tapi karena daharan juga sudah siap, mau sholat saja, sholatnya harus carry, apalagi ini sudah selesai. Baik, mari kita tutup dengan berbahagia majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.